terakhir kompetisi ini, kita nggak melihat ada nominasi goal getter atau 3 terbaik, 5 terbaik lah. Pencetak gol terbanyak di Liga 1 itu nggak ada nominasi pemain lokal kita. Iya. Karena ada tuntutan bahwa Liga itu harus bersaing di kancah Asia. Oke. Tapi kalau nggak melibatkan pemain asing, itu sepertinya nggak pede. Iya. Mutik nih, siapa kira-kira yang paling tepat untuk menjadi goal getter di lini depan kita. Jadi PR-nya itu sepertinya bagaimana kita bisa mencetak gol banyak dan lebih banyak lagi. Ada informasi mengenai sebentar lagi nih, tanggal awal September, Seru kita nih. akan melaksanakan pertandingan untuk Timnas Indonesia. Dan dengar-dengar kabarnya ada beberapa pemain Indonesia yang tidak diikut sertakan. Iya, dan itu katanya sebenarnya unggulan-unggulan. Yes. Tapi ya mungkin pemilihannya sudah berdasarkan segala sisi ya. Yes. Jadi kita akan bertanya Dan langsung. untuk mencari tahu informasinya lebih dalam supaya tidak terjadi spekulasi antara Bung Tommy dan Bung Fitri, kita langsung undang Bung Budi Setiawan, founder dari Football Institute. Selamat pagi. Hai, pagi Bang. Bang lagi Bung. Bung Budi. Selamat pagi Mbak Fitri, Mbak Tommy. Halo. Ini kayaknya lagi santai nih, lagi di taman. Kan kalau bola Bung kan manggilnya. Ini gimana? Apa emang lagi ngopi santai sambil brunch ini? Sambil melihat pepohonan sepertinya walaupun blur. Kira-kira begitu Mas Tommy. Asik. Oke, Mas Budi, nih absennya tim Gaypens dan Ivan Jenner di skuad U23 cukup mengejutkan. Nah, menurut Anda nih, kenapa mereka tidak dipanggil? Oke, langsung pertanyaannya menukik nih katanya. Oh, menukik. Pertanyaan pertama langsung nembak nih. Langsung nembak. Berhubung ini Mas Bung Budi. Jadi kalau terkait Iva kan kita baru saja mengetahui sekitar 2-3 hari yang lalu bahwa ternyata memang tidak dimasukkan dalam timnas U23 dan senior dengan alasan cedera. Jadi itulah kenapa Iva nggak bisa masuk ke dalam timnas U23 yang nanti pada kualifikasi Asian Games besok ya, dia nggak bisa main. Kalau yang satunya lagi saya belum tahu tuh informasinya apakah masuk atau enggak. Tapi sebetulnya kan ada 2 pemain lagi yang masih bisa masuk ke dalam U23 yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Miliano Jonathan dan juga Mauro Silvestra. Tapi karena proses naturalisasinya belum selesai, sehingga tidak bisa didaftarkan karena proses pendaftarannya sudah jatuh tempo. Jadi mereka nggak akan bisa main itu di U23. Mungkin nanti pada saat FIFA Match Day di tanggal 8 September kita berharap mereka bisa main untuk uji coba Piala Dunia menuju round 4. Tapi kalau untuk round 4 sepertinya sih seharusnya sudah bisa main ya, kalau seandainya tidak cedera. Mudah-mudahan tidak cedera karena mereka diharapkan naturalisasinya itu untuk mengisi posisi oleh yang memang cedera panjang, nggak akan bisa main untuk di round 4 nanti. Oke. Ini kan seperti banyak itu dari anggota yang akhirnya absen nih, Bang. Strategi apa yang kira-kira bakal digunakan oleh Coach Gerald untuk menghadapi Laos, menghadapi Makau dan juga Korea Selatan? Kalau dari peta kekuatan sebetulnya kan lawan Laos bukannya kita menganggap remeh Laos atau tidak menghargai Makau ya, tapi secara peringkat kita memang lebih diuntungkan dibandingkan mereka. Pertemuan terakhir kita lawan Laos kemarin Asian Games di Solo itu kita menang 3-0 walaupun seharusnya bisa lebih banyak. Lawan Makau juga sepertinya kita bisa menghadapi mereka. Sebenarnya pertandingan yang paling ditunggu-tunggu kan pertandingan terakhir itu nanti tanggal 9 September melawan Korea Selatan. Semua mata kan tertujunya di sana. Jadi kalaupun kita menang lawan Makau dan lawan Laos, tapi kalau kita nggak bisa menghandle Korea Selatan, itu rasanya kayak ada yang kurang. Jadi PR-nya Gerald itu ya pertandingan melawan Korea Selatan. Nah, untungnya pertandingan melawan Korea Selatan itu di akhir, di pertandingan ketiga. Jadi mudah-mudahan di pertandingan melawan Laos dan Makau itu bisa menjadi uji coba timnas U23 kita lah untuk kuat menghadapi Korea Selatan nanti di tanggal 9. Oke, Bung, dengan absennya Gainers dan Jenner ini apakah akan menjadi kerugian bagi timnas atau menjadi peluang baru justru untuk pemain lain? Saya lebih setuju yang kedua. Memang kegagalan Indonesia di kemarin ASEAN, kita gagal juara melawan Vietnam itu kan karena alasannya kan semua pemain terbaik kita nggak bisa main tuh di pertandingan itu.
Dan ternyata kondisinya kembali seperti kemarin. Banyak pemain-pemain yang tidak bisa gabung seperti Ivar, Marcelino juga tidak bisa dipanggil karena ini bukan pertandingan FIFA Matchday. Jadi bagi pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, memang kesulitannya itu ketika ada event turnamen yang bukan melibatkan agenda FIFA, mereka akan sulit mendapatkan izin dari klub. Tapi sisi baiknya, pelatih kepala Gerrard dan tim kepelatihan memiliki banyak opsi untuk melakukan rotasi pemain untuk mencari pelapis terbaiknya untuk menuju nanti Piala Asia. Ini kan kalau kita lolos ini kan berarti kita akan main di penyisian Piala Asia selanjutnya. Apalagi tuntutan untuk U23 ini tinggi sekali. Semua berharap kita bisa lolos Olimpiade. Wow. Karena kemarin kita hanya tinggal satu fase lagi menuju Olimpiade, kita gagal di playoff itu. Nah ini boleh dibilang ini adalah cikal bakal tim yang nanti akan dipersiapkan untuk menuju Asian Games dan menuju ke Olimpiade selanjutnya. Bang, ini ada pertanyaan dari penonton kita di YouTube. Sebenarnya kekuatan dan kelemahan Ivar Jenner itu apa? Karena kan ini kemungkinan tidak dimainkan. Iya. Ya kekuatannya kan Ivar punya pengalaman. Pengalaman dia pernah sudah bolak-balik main di timnas senior dan juga timnas U23, sehingga walaupun secara usia dia masih U23, tapi penampilan di lapangannya itu sangat mature. Dia mengerti tentang pola komunikasi, dia mengerti tentang tipikal pemain. Jadi dia sudah sangat paham tentang pemain-pemain yang sudah bermain di timnas Indonesia, baik itu di tim nasional senior maupun U23. Nah kalau bicara kelemahan, sebetulnya kalau kita bicara di timnas U23, ini sudah mungkin ya pemain paling menonjol di lapangan tengah kita, Ivar itu. Jadi tidak adanya Ivar di lini tengah memang menjadi kesulitan tersendiri. Tapi melihat lawan yang akan dihadapi seperti Laos dan Makau, mudah-mudahan sih itu tidak akan berpengaruh besar ya, karena masih ada Arkan Fikri di lapangan tengah yang kemarin pada saat semifinal-final itu kurang maksimal karena cedera dia di dua pertandingan itu. Bang, ini kan kita justru pernah yang menarik justru yang menarik di depan itu nanti adalah ini Jens Even masuk di squad yang kemarin dia menjadi top skor di ini kan di kemarin ASEAN di AFF. Lalu ada Rafael Struijk yang mudah-mudahan penampilan di U23 ini bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dia. Karena bersama klub barunya Dewa United belum pernah mendapatkan kemenangan dan belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Ditambah lagi Hoki Caraka yang selalu menjadi perhatian netizen dalam setiap kali penampilannya. Jadi sebetulnya PR-nya Gerrard ini lebih di lini depannya. Bagaimana dengan maksudnya Jens Even yang sudah naik kelas, yang tadinya ada di U19 sekarang ada di U23, bisa nggak nih memberikan sebuah sesuatu yang berarti bagi lini depan kita nanti di depan. Siap. Bang, ini kita waktu itu pernah ngobrol mengenai ini, kita agak geser sedikit. Kita nih ngobrolin tentang MotoGP. Katanya kalau di MotoGP itu mulai dari tim tekniknya, dari pemain pebalapnya, tim-tim yang lain itu di lapangan itu selek-selekan, Bang. Ini kalau misalkan kita berpindah ke sepak bola. Ini kan ada pesepak bola yang naturalisasi, ada yang memang sudah ikut ajang, sudah ikut pelatihan dari kecil yang mungkin berharap supaya bisa masuk ke timnas utama, Bang. Ini sebenarnya kalau di lapangan sendiri di sepak bola Indonesia ini ada sedikit kubu-kubuan gitu nggak sih, Kang? Dengan tadinya mereka sudah ikut akademi, berharap bisa suatu hari bermain di lapangan, yang tiba-tiba posisinya dalam tanda kutip digantikan dengan naturalisasi. Kalau di tim nasional sih enggak ya, karena itu kan memang kumpulan pemain-pemain terbaik yang dipilih dari klubnya bermain untuk sebuah kostum kebanggaan jersey timnas Indonesia. Jadi masalah friksi apakah dia berasal dari mana, naturalisasi atau bukan, entah dia dari akademi mana, klub mana, itu udah nggak menjadi isu. Apalagi untuk di tataran U23 ini kan belum ada pemain yang bobotnya itu maha bintang. Jadi egosentris sebagai pemain bintang itu nggak ada tuh di U23 tuh. Bahkan di tim nasional senior pun dengan adanya Jay Ives yang sudah main di Sassuolo di tim Serie A dan juga Kevin Dix di Bundesliga, mereka juga nggak menunjukkan sifat arogan yang merasa lebih baik dibandingkan pemain yang ada di timnas. Jadi masalah ego sektoral atau egosentris dia pemain bintang itu
itu nggak ada. Dan ini pertanyaan bagus yang sebetulnya agak luput nih dari pandangan orang. Ternyata PSSI maupun tim kepelatihan kita itu bisa memitigasi risiko itu, sehingga nggak ada pemain yang merasa lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Nice. Oke, Mas Budi, kalau dilihat dari komposisi pemain saat ini nih, kalau menurut Bung Budi sendiri nih, apa sih yang lagi dicari oleh pelatih gitu dengan tidak memasukkan nama-nama yang dianggap unggul gitu kan? Ya, tidak dimasukkannya ini kan karena ada beberapa faktor ya. Satu, karena ada pemain yang cedera. Dua, ada pemain yang memang tidak dilepas oleh klub karena ini bukan FIFA Matchday. Jadi apa yang dicari oleh Gerrard, pasti yang dicari adalah kemenangan untuk kita bisa memastikan masuk ke babak final Asian Games. Nah, yang menjadi PR dalam pertandingan kemarin AFF kemarin ini adalah kesulitan pemain untuk bisa memanfaatkan peluang di depan gawang. Sehingga dengan adanya Rafael, Jan Seven, Hoki Cahraga, itu ada 6 pemain depan yang dipanggil oleh Gerard Vandenberg. Selain 3 tadi ada Ricky Pratama, Salim Tuharea, sama Rahmat Arjuna. Nah, ini 6 pemain ini mungkin perlu diberikan waktu dalam 2 pertandingan awal, baik itu melawan Laos dan melawan Makau, untuk bisa menguji nih seberapa tajam lini depan kita kan. Kalau untuk di lini kiper, back sama tengah, sayap itu udah formasi intinya tuh udah kelihatan. Tapi di depan ini kita masih mengutak-ngutik nih siapa kira-kira yang paling tepat untuk menjadi goal getter di lini depan kita. Jadi PR-nya itu sepertinya bagaimana kita bisa mencetak gol banyak dan lebih banyak lagi. Nah, ini sekalian tadi informasi yang disampaikan sama Bang Budi ini menjawab nih pertanyaan di YouTube nih Bang. Barusan ada yang nanya kira-kira siapa yang diproyeksikan menggantikan Ivar Jenner di lini tengah. Tadi langsung terjawab ya. Langsung nah terjawab, ini tadi balik lagi Bang ke yang tadi mengenai kalau tadi kan tidak ada kubu-kubuan. Nah, kalau misalkan dari sisi akademi sendiri Bang, ini kan banyak yang menganggap bahwa ikut akademi berharap suatu saat bisa menjadi pemain timnas. Nah, dengan adanya naturalisasi ini kan ada berarti secara tidak langsung ada kemungkinan menjadi memperkecil kemungkinan peluang bagi yang masih di akademi untuk bisa masuk ke sana Bang. Ini gimana tanggapannya sebagai seorang pengamat dan juga pemerhati sepak bola, Bang Budi? Masih kepo ya, dia. Akademi di Indonesia ini sekarang sudah mulai berkembang ya. Berkembangnya bagaimana? Sekarang mereka bukan hanya diajarkan bagaimana cara bermain bola, berlatih setiap hari, tapi sekarang sudah banyak akademi-akademi di Indonesia yang menetapkan itu sistem dormitory. Jadi mereka tinggal di asrama, bukan hanya bermain bola, tapi juga belajar. Belajar seperti di sekolah. Pendidikan, mata-mata pelajaran itu udah banyak, baik itu akademi swasta maupun akademi yang berada dalam lingkungan klub Liga 1 dan Liga 2. Itu udah ada beberapa walaupun kita belum terlalu sering dengar ya, tapi itu sudah banyak. Misalnya Persija. Kenapa Persija itu begitu sering mendatangkan atau melahirkan pemain muda yang muncul di timnas seperti Rizky Ridho, Ferrari, itu mereka lahir dari akademinya Persija. Masuk ke akademi Persija, masuk ke dalam tim utamanya Persija sampai dipanggil dengan tim nasional. Itu salah satu sukses story keberhasilan bagaimana klub membuat sebuah akademi yang bukan hanya mengajarkan tentang sepak bola tapi juga mengajarkan pengetahuan atau pendidikan yang diajarkan di sekolahan. Nah, ini menjadi sebuah role model nih. Ini udah banyak tren ini. Banyak akademi-akademi swasta yang sudah mulai bermunculan yang menggunakan sistem dormitory. Jadi pemain itu udah bukan hanya dibekali masalah teknik tapi juga IQ-nya pun, pendidikannya pun juga diperhatikan. Nah, ini adalah sebuah langkah awal agar pemain-pemain kita itu mengerti bahwa pentingnya pendidikan itu untuk bermain bola. Karena kalau kata pemain-pemain Eropa itu, kaki itu hanya tools untuk main bola. Tapi sebetulnya kepala kita yang bekerja, otak kita yang bekerja untuk mengambil keputusan. Bung Budi, kira-kira bakal ada kejutan nggak nih dari daftar pemain yang dipilih kali ini? Nggak ada ya. Nggak ada kejutan karena ini semuanya memang sudah berangkat dari AFF, sudah beberapa kali pernah bolak-balik masuk timnas. Jadi materi-materi pemain yang memang sudah dirilis itu kita tidak terkejut walaupun memang ada nama Ivar yang tidak masuk karena alasan cedera. Jadi ini sudah squad yang memang full lah, bagus lah. Bang Budi, ini ada satu informasi yang kemarin juga Bang Budi sempat ramai nih karena salah sosok ini. Ini katanya di pertandingan terakhir kan kita akan bertemu dengan Korea Selatan. Jadi salah satunya katanya ada rumornya
Sintayong tidak akan mendampingi Korea Selatan. Ini apakah nanti akan menguntungkan Indonesia ketika bertemu dengan Korea Selatan yang jadinya nggak jadi ketemu sama mantan deh gitu? Atau sebenarnya ya nggak masalah lah, nggak ketemu, main aja gitu. Gimana Bang Budi? Mantan dong nggak ya? Sebetulnya saya agak males ini komentarin ini. Karena kalau udah bicara mantan, udah bicara masa lalu. Jadi isu ini kan sebetulnya kan kita juga nggak tahu ya mulai dari mana tiba-tiba beredar di sosial media bahwa si mantan ini akan ikut untuk mendampingi tim. Tapi kemudian kita sama-sama tahu kalau dia sekarang sudah melatih klub di negara asalnya di Korea Selatan. Lalu kemudian dibuatlah sebuah cerita bahwa nanti akan dapat dispensasi seolah-olah untuk bisa mendampingi tim Korea Selatan U23 untuk bermain di Indonesia. Lalu kemudian dibantah sendiri. Jadi ini kita nggak tahu ini siapa yang memulai cerita ini. Kalau kata lagu itu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri juga. Dangdutan nih kita nih. Gitu. Ini menurut saya keberadaannya pun tidak menambah apa-apa, nggak mengurangi apa-apa dan juga menambah apa-apa. Siapapun yang akan bertanding melawan timnas kita dalam Korea Selatan, ya kita melihat ini bagian timnya, bukan melihat sosoknya. Dan Korea Selatan adalah lawan kuat yang memang kita pernah mengalahkan mereka di kemarin Asian Games itu dengan penalti 11-10 poinnya, tendangan penaltinya panjang tuh idenya. Dan ini sekarang kita akan melihat kualitas kita akan ada gap seberapa jauh antara Indonesia dengan Korea Selatan. Oke, dari 23 nama yang dirilis, siapa nih yang menurut Mas Budi atau Bung Budi ini paling menarik untuk dilihat performanya nanti? Yang paling menarik untuk dilihat, pertama Arkan Fikri, kedua Robby Darwis, ketiga Tony Firmansyah. Mereka punya bakat yang luar biasa bagus, sama tentunya Doni Tri Pamungkas ya, yang sudah membuktikan diri betapa dia sangat mature dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan kemungkinan besar dia akan menjadi kapten nanti di timnas U23. Ya, kita berharap konsistensi di lini tengah dari Tony Fernandes, Robby Darwis, dan Arkan Fikri itu akan menjadi kunci kemenangan kita memborong 9 poin di event besok. Nah, tantangannya tentunya di lini depan itu ada di 3 penyerang yang sudah sangat familiar nih di netizen kita. Satu Hoki Caraka, kedua Jan Seven, dan Rafael Strik. Nah, ini 3 pemain ini tentu akan memiliki situasi dan kondisi masing-masing di mana mereka harus membuktikan dirinya untuk bisa memberikan penampilan terbaik dan juga mencetak gol. Siap. Bang, ini kan sepak bola Indonesia belakangan prestasinya sangat-sangat bisa dibilang melejit ya. Bahkan banyak orang yang tiba-tiba membeli baju timnas Indonesia, pertandingan timnas match day selalu nonton, selalu dipenuhi. Nah, ini kan salah satu yang ternyata Coach Gerald ini bukan orang lama yang memegang Indonesia. Terhitungnya masih baru untuk memegang U23. Bagaimana Bung Budi melihat pendekatan yang dilakukan oleh Gerald Van den Berg kepada timnas U23? Ya, Gerard ini kan bukan hanya nama besarnya dia sebagai pemain dulu di Ajax dan tim nasional Belanda, tapi dia juga sudah masuk ke dalam ekosistem sepak bola Indonesia, sudah pegang tim juga, timnas U23 beberapa waktu lalu, dan dia mempelajari dengan betul ekosistem sepak bola yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa kali kita melihat Gerard bersama Patrick Kluivert dan jajaran staf yang lain ikut meninjau atau melihat pertandingan Liga 1 secara langsung. Di situ dia bisa mengetahui kualitas pemain-pemain kita. Dan dia berani pada saat AFF kemarin menurunkan atau berperang dengan skuad yang seadanya. Itu kan menunjukkan bahwa dia pede, tidak tergantung dengan satu pemain. Tapi seandainya kalaupun pemain itu ada, itu pasti akan dimaksimalkan. Nah, dengan event yang sekarang, ini Gerard punya kesempatan untuk membuat skuad pelapis atau menentukan skuad best 11-nya dia menuju Asian Games. Karena ini tuntutan supporter ini nggak main-main ini untuk nanti di Asian Games. Karena targetnya itu bagaimana kita bisa lolos Olimpiade. Kalau tekanan dari supporter ya kan ngelihatnya kan itu. Mereka kan hanya melihat kan pertandingan terakhirnya aja. Hasil terbaik terakhir kemarinnya apa, di playoff ya harapannya bisa lolos playoff atau lolos ke Olimpiade. Jadi pekerjaan terberat di Indonesia itu selain Presiden RI, ia menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, baik itu senior maupun U23.
Oke. Tekanannya nggak main-main. Oke, ini kan kualifikasi nanti digelar awal September. Nah, cukup ideal nggak nih waktunya untuk melakukan persiapan dengan komposisi nama-nama kemarin itu? Kalau yang sekarang untuk September, karena ini banyak sekali pemain yang memang bermain di Liga 1, persiapannya pun sepertinya sudah sangat cukup ya. Karena mereka sudah bisa langsung dimonitoring, bisa langsung berinteraksi dengan pemain karena masih ada di Indonesia. Jadi kalau masalah kesiapan waktu sepertinya no issue, tinggal bagaimana ini bisa memberikan sebuah strategi yang baru. Karena sebetulnya kan di pertandingan AFF kemarin, terutama di pertandingan final, itu permainan kita nggak berkembang. Nah ini ada sesuatu yang kita lihat ketika menghadapi tim yang lebih kuat, ini para pemain belum bisa menemukan apa yang harus dilakukan. Nah pertandingan melawan Korea Selatan lagi, itu sepertinya akan menemui situasi yang hampir sama. Karena kualitas Korea, baik secara tim maupun individu, itu sangat kuat dalam bertahan maupun menyerang. Ini bagaimana kita bisa mengimbanginya. Nah strategi-strategi ini sebetulnya yang diperlukan oleh Gerrard diimplementasikan kepada pemain. Mereka bisa nggak tuh mengikuti instruksi pelatih dan juga mencari celah. Karena walaupun pelatih ini maha top, pokoknya yang kuat lah secara strategi dan taktik, tapi kalau nggak bisa diikuti oleh kreativitas pemain di lapangan, ini nggak akan bisa jalan juga skema permainan. Setuju. Ini kita ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih. Menurut Mas Budi, Jens Raven tuh gimana? Kira-kira apakah layak untuk menjadi starter di Timnas U23? Kalau bicara soal kelayakan, 6 pemain depan yang dipanggil oleh Gerard van den Berg ini tentu sudah melalui pertimbangan dan juga monitoring yang cukup selektif. Pertanyaannya apakah Jens Raven bisa menjadi pilihan utama? Kalau kita bicara rekam jejak, memang Jens Raven yang paling menonjol dibandingkan 6 ini. Karena menjadi top skor di AFF kemarin. Sementara yang lain itu masih perlu waktu untuk membuktikan. Tapi sekali lagi, kualitas kemarin di AFF itu nggak bisa menjadi ukuran bahwa Jens Raven itu lebih baik dibandingkan 5 pemain depan yang lain. Karena ini levelnya sudah naik nih, yang tadinya dia main di U19, sekarang main di U23. Yang menjadi catatan perhatian saya adalah Jens Raven ini dalam pertandingan di AFF kemarin tidak bisa full main 90 menit. Lalu dia hamstring mulai ada hamstring itu di menit ke 70, 80 menit itu udah mulai ketarik tuh. Sekarang bisa nggak dia full atau optimal secara fisik untuk bisa main di 90 menit di 3 pertandingan ke depan. Ini menjadi catatan Jens Raven. Dan Jens Raven juga ini kuat secara naluri mencetak gol, tapi dalam beberapa kesempatan ketika sudah one on one dengan kiper, dia justru nggak bisa menyelesaikan tuh peluang di depan gawang. Yang seharusnya gol menjadi tidak gol. Nah ini PR. PR tuh banyak PR-nya ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Mas. Selain Rafael Struijk, Hoki Caraka juga sedang menurun permainannya. Kenapa sih masih dipanggil untuk bergabung bersama tim U23? Ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa Hoki Caraka yang dalam beberapa kali kesempatan dipanggil bolak-balik timnas, menit bermainnya sangat minim, beberapa peluang nggak bisa berhasil mencetak gol, tapi tetap menjadi langganan tim nasional. Dari sisi football development kita bisa melihat bahwa ternyata kita kekurangan stok untuk pemain depan. Karena sekarang dengan kebijakan pemain asing di Liga 1, 11 pemain asing, 9 didaftarkan 7 main, itu stok pemain depan kita dalam kurun waktu 7-10 tahun terakhir ini memang sudah sangat berkurang. Jadi ditambah dengan kebijakan yang lebih ajak itu semakin memperkecil ruang pemain depan kita untuk lahir. Jadi banyak sekali pemain-pemain depan yang memang belum mature tapi sudah masuk ke dalam timnas. Makanya kan dalam beberapa terakhir kompetisi ini kita nggak melihat ada nominasi goal getter atau 3 terbaik, 5 terbaik lah. Pencetak gol terbanyak di Liga 1 itu nggak ada nominasi pemain lokal kita. Karena ada tuntutan bahwa Liga itu harus bersaing di kancah Asia. Tapi kalau nggak melibatkan pemain asing itu sepertinya nggak pede. Jadi ini memang tantangan buat federasi ya terutama dan juga liga
bagaimana kepentingan untuk menjaga marwah kompetisi Liga Indonesia di Eropa untuk naik di Liga Asia untuk naik ranking itu juga nggak membunuh harapan anak-anak Indonesia untuk menjadi pemain bola dengan adanya pemain asing dan juga proses naturalisasi yang sangat masif ini ke depan. Setuju. Oke. Nah kalau boleh pilih nih, siapa sih pemain kunci nih menurut Bung Budi yang bisa jadi pembeda nih di skuad ini? Di U23 yang akan menjadi pembeda sih menurut saya akan Fikri ya. Karena saya melihat ketika dia dipegang oleh Sintayong sebelumnya dengan Gerard Van den Berg itu sangat berbeda. Pada saat dipegang Sintayong, Arka Fikri itu nggak menjadi pilihan utama. Dia hanya menjadi pilihan pengganti atau pemain pelapis. Tapi pada saat Gerard Van den Berg, dia menjadi pilihan pertama. Karena Ivar tidak bisa selalu main, akhirnya Arka Fikri diberikan kesempatan, dia bisa menjawab pilihan itu, dia bisa menjawab tantangan itu. Nah, kesempatan inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh pemain-pemain kita, baik itu di level tim nasional maupun di level klub, untuk bisa diberikan kesempatan. Karena pemain itu kalau nggak diberikan kesempatan, dia nggak akan ada waktunya untuk menunjukkan untuk bisa menunjukkan kualitas talentanya dia. Jadi kesempatan itu kan bukan diberikan, kesempatan itu harus direbut. Bagaimana cara merebut kesempatan itu adalah dengan melakukan latihan yang tiada henti, terus-menerus, disiplin. Nah pemain-pemain kita itu rata-rata tuh nggak disiplin. Ketika sudah masuk tim nasional, berasa besar, udah mulai nggak disiplin tuh, udah mulai kenal dunia malam, alkohol, makanan-makanan gorengan. Jadi banyak sekali pemain muda dulu yang ketika 23-nya bagus, 19-nya bagus, tapi ketika sudah di timnas malah decline. Malah turun prestasinya. Malah turun. Karena itu nggak sanggup mengatasi glamor dunia persepak bolaan. Banyak itulah pemain-pemain muda kita dulu yang top-top, tapi ternyata decline atau pensiun lebih awal. Oke. Mas, ini kalau misalnya berdasarkan penerawangan di luar Indonesia, misalkan contoh tim Laos, tim Makau, atau tim Korea Selatan sendiri, siapakah pemain Indonesia yang mereka waspadai ketika nanti akan bertanding, Mas? Kita terakhir itu melawan Laos itu 2018. Jadi sekarang sudah 7 tahun gitu, kayaknya mereka juga udah nggak tahu juga tuh pemain-pemain kita tuh siapa. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa baik Laos, Makau, dan juga Korea Selatan, mereka menyadari bahwa sekarang timnas Indonesia betul-betul berbenah dengan banyaknya pemain naturalisasi ini ingin mencapai prestasi dan juga mengejar ketertinggalan Indonesia di level internasional. Ini menjadi perhatiannya mereka. Apakah mereka mengenal satu persatu pemain yang ada di skuad U23? Saya nggak bisa menjawab itu tuh Mas Tommy. Siap. Bung Budi, jika timnas U23 ini gagal nih nantinya, ini kan komposisi pemain sudah dipilih, nah apakah Gerard akan mendapatkan konsekuensinya nih? Kalau sampai nggak lolos nih ya ke babak final, maksudnya ini kan masih penyisihan nih. Ya saya pikir pasti akan disetrap itulah sama ketua umum lah, nggak mungkin lah. Oke. Karena targetnya Gerard itu kan ini ditetapkannya itu bukan ditetapkan ya, saya nggak tahu ya targetnya Gerard untuk dari PSSI itu apa, tapi harapannya supporter Indonesia, Gerard ini bisa membawa timnas U23 ini lolos Olimpiade. Nah itu tekanan yang sangat luar biasa tuh. Menuju ke sananya pun banyak rintangannya juga ya Mas Budi. Iya, dan ini event tanggal 3 sampai 9 September ini adalah ya ajang uji cobanya dia lah untuk menuju Piala Asia. Ya, siap. Kalau gitu terima kasih Mas Budi Setiawan sudah diberikan insight. Semoga pertandingan 3 September sampai tanggal 9 September ini menjadikan pertandingan yang membuat mata penonton Indonesia selalu tertuju kepada timnas dan membuktikan bahwa kualitas dari Gerard Van den Berg, seorang coach ini baru. Ini pembuktian ya di bawah tekanan tadi ya. Ya, dan semoga bisa membuat kita masuk ke dalam Olimpiade. Betul. Terima kasih Bung Budi. Mas Budi, selamat kembali beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali. Wah, keren banget ya tadi ya. Iya, ini prediksinya dan juga nggak cuma kita doang yang ngerasa bahwa emang pergerakan atau perkembangan timnas Indonesia itu sangat signifikan, tapi memang pengamat-pengamat juga merasa hal yang sama dan juga memberikan pendapat bahwa
tim di luar negeri juga merasakan timnas Indonesia perkembangannya pesat. Betul, semoga prestasi ini bisa dipertahankan bahkan lebih ini lagi, apalagi nih nama-nama pemain juga bukan pemain-pemain sembarangan juga yang dipilih ya, walaupun ada beberapa nama yang tidak masuk. Setuju. Dan semoga kita dalam waktu dekat bisa melihat Indonesia masuk dalam Piala Dunia. Ya. Amin, diaminin seluruh Indonesia. Oke, saudara, sudah masuk di jam 10. Semangat. Tandanya kita harus mengakhiri perjumpaan kita Morning Zone hari ini. Yuk pulang. Saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone besok setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Yang pastinya cuma di official YouTube Oke Zone. Lengkap dan cepat beritanya. Saya Tommy pamit. Saya Fitri pamit. Mewakili teman-teman yang bertugas. Pamit. Bye. Selamat pagi.